Well, let's start our meeting today by reciting basmalah. So I hope that our lesson today will run well and we can get useful knowledge. Well, before we continue to our next discussion, I just remind you and let's discuss our previous practice. Yeah, remember about the anagram? Masih ingat anagram yang minggu lalu? Sudah nemu jawabannya semua? Nemu beberapa, Mem. Okay, so let's discuss now. Let me share the anagram. Yeah. There are two practice. There are two practice of anagram. The signal is unstable. Well, by the way, kita kemarin bahas berapa ya? Oh, dua nomor aja ya minggu lalu ya. Yang nomor 1, a short sleep during the day. Kemarin apa ya? Ada 2 latihan anagram kan kemarin. Di yang pertama masing-masing 10 nomor. Nomor 1, a short sleep during the day. What is the answer? Nap. Okay, nap. And then something to cook with? Pen. Okay, good. Jadi nomor 1 nih jawabannya nap sama pen. Jadi 3 huruf itu diutak-atik jadi jawaban setiap apa practice-nya, setiap clue-nya ini ya. Then an animal that people write kemarin apa? Horse. Horse. And the place where land meets sea? Ambek sing iki lho. Perute warna iku perute. Iku perute warna iku, awake warna iki. Okay, the place where land meets sea. Ini an animal that people write horse, ya kan? H-O-R-S-E. The place where land meets sea. Sure. Sure. Okay, thank you. Something you bake, bread, ya kan? And then hair on your face, kemudian apa? Beard. Okay, beard bacanya. Something you bake, bread. B-R-E-A-D, and then hair on your face, B-E-A-R-D, beard. And then number 4, a place to see art. Gallery. Yes, gallery. Something that makes you sneeze. Allergy. Okay, good. Allergy. Jadi di sini gallery, G-A-L-L-E-R-Y. Gallery. Tempat untuk melihat kesenian, galeri. Something that makes you sneeze, allergy. A-L-L-E-R-G-Y. Allergy. And then another word for jump. Lip. Yes? Lip. Lip. How is the spelling, Mbak Amrina? L-E-A-P. Okay. L-E-A-P. Lip. L-E-A-P. Lip. Another word for jump. Jadi jump, kata lain selain jump ada leap. Melompat, sama melompat, tapi ini leap. Then this another word for white. Pale. Pale. Okay. Tulisannya P-A-L-E. Okay. Pale gitu ya. Pucat. Nah, biasanya orang yang pucat kan warna kulitnya jadi lebih putih. Gitu kan. And then number 6, an animal that lives in a pack.
Wolf. Wolf, oke. Jadi pack di sini dalam gerombolan atau sekelompok hewan gitu ya. So this is wolf, an animal that lives in a pack. Wolf, WOLF. The number 6 on the right. Move like water. Flow. Oke, Mas Alif pada pertanyaan angkat tangan tadi. Mas Alif, do you have a question? Or we are too fast or something else? Saya tambah bingung semuanya, Mem. Iya. Saya nggak tahu dari awalnya soalnya. Gitu. Ya, nanti satu praktis ini ya kita selesaikan, nanti saya jelasin lagi. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 7. A dog Saya speed. mendengarkan aja, Mem. Oke, nanti kita tuliskan di kolom chat jawaban. A dog speed. Horse. Horse. Okay. And then an insect that stings. Wasp. Wasp itu ya. Wasp. Susah. Wasp. Okay, thank you. A place to wash dishes. Sink. Okay, sink. SINK. Tempat untuk mencuci piring itu sink, atau ya cucian piring. Sink itu kayak wastafel gitu kan ya, teman-teman mungkin di rumah ada masing-masing. Itu bahasa Inggrisnya sink, tempat cucian piring. What covers your body? Skin. Good. Skin. Jadi dari sink tadi diutak-atik jadi skin. And then number 9, the past tense of lip. Lipat. Lepat hatinya. Gimana tulisannya? LEAPT. Oke, LEAPT. Jadi bentuk past tense-nya lip ada lap, LEAPT, ditambah T belakangnya. Something to serve food on. Plate. Okay, good. Plate. Then number 10, a sour fruit. Lemon. A juicy fruit. Melon. Okay, melon. Jadi yang ini yang sebelah kiri lemon, yang sebelah kanan melon. Okay, by the way, let's write the answer ya. Gini Mas Alif. Mungkin teman-teman yang kemarin belum nyambung juga, ini soal apa sih? So this is about anagram. Anagram itu tentang ya, we can say as vocabulary quiz dengan cara otak-atik huruf menjadi satu kata atau lebih, menjadi dua kata atau lebih gitu. Jadi anagram itu semacam bisa praktis, bisa permainan bahasa dengan cara mengotak-atik sebuah rangkaian huruf menjadi dua kata atau lebih. Nah, yang ada di praktis kita hanya ada dua kata gitu ya, ada dua clue. Nah, itu menjadi jawabannya, menjadi clue untuk mencari jawaban anagram itu. Jadi yang pertama, misalkan yang tadi ya, yang nomor 1 tadi nap gitu ya. Nah, nap itu kan tulisannya NAP gitu. Di otak-atik menjadi kata lain menjadi pen gitu. Jadi lebih ke karakternya, personalitinya. Well, kita coba lagi jawaban tadi ya. Saya gitu. Jadi tadi jawabannya a short sleep during a day itu nap. Teman-teman bisa lihat. Dan pen. Nah, begini contohnya. Oke. Nah, di sini.
Gitu ya. Okay, it's so I want to take the conclusion, yeah, about your personality. You are humble, yeah, I think. Yeah, you are always happy. You always feel happy, yeah. And then apa tadi yang terakhir itu? Yes. Oke, jadi kita kan dapat dua kalimat ini kan ya. Yang kalimat ini sebagai clue-nya. But when I do something, maybe it takes quite long time, yeah. Yeah. You are slow, yeah, but you are not lazy. Oke, once again saya ulangi lagi ya. Oke, di nomor 1 kan seperti ini. Jadi intinya enagram itu otak-atik kata menjadi 2 kata atau lebih. Nah, kebetulan di praktis kita ada clue-nya, Jadi kalimat tersebut clue-nya. Jadi ini clue pertama, clue kedua kayak gitu ya. Clue kedua, yang ini clue pertama. Jadi yang clue pertama jawabannya nap. Nah, nap, a short sleep during the day, it's nap. Nah, jadi tidur sebentar di siang hari itu jenisnya nap. And then di clue yang kedua, something to cook with. Nah, dari nap ini kita otak-atik, tetap pakai huruf NAP, tapi kita otak-atik jadi kata yang lainnya. Nah, jadinya pen, kayak gitu. Dengan dikasih clue something to cook with, sesuatu yang digunakan untuk memasak, jawabannya pen. Gitu. Gimana Mas Alif? Dan teman-teman yang lain yang mungkin masih bingung enagram itu apa sih, kayak gitu. Is there any question? Oke, gimana yang lainnya? Jadi ini semacam permainan teka-teki seperti itu ya. Permainan teka-teki vocabulary ya, teka-teki vocabulary dengan cara itu tadi memanfaatkan huruf-huruf yang menyusun sebuah kata. Nah, huruf tadi diacak lagi supaya membentuk kata yang lain. Seperti itu. Enagram itu seperti itu. Selain Mas Alif, mungkin masih ada yang bingung soal enagram? Insya Allah sudah enggak, Miss. Oke, say something. Silakan. Yang lainnya mungkin masih bingung atau apa, silakan. Maaf, bisa diulang 1 kali lagi. Oke, tentang enagram atau tentang jawaban semuanya? Jawaban praktisnya tadi. Bisa semuanya, Mam. Oke. Nanti kita boleh sharing nanti di chat ya. Jawabannya apa saja tadi. Oke, once again enagram ya. Enagram itu tadi language game. Jadi semacam permainan bahasa, khususnya vocabulary, dengan cara menggunakan huruf-huruf yang merangkai sebuah kata untuk
merangkai menjadi kata yang lainnya. Jadi memanfaatkan huruf-huruf yang menyusun suatu kata untuk membuat kata yang lainnya tanpa menambahkan dan mengurangi huruf yang sudah membentuk di kata sebelumnya. Seperti itu anagram. Jadi bisa digunakan untuk ya vocabulary game, untuk menambah vocabulary, untuk menambah apa ya, language game untuk pembelajaran vocab khususnya gitu. Jadi semacam teka-teki seperti itu yang memanfaatkan urutan-urutan huruf yang membentuk suatu kata untuk membentuk kata yang lainnya tanpa mengurangi atau menambahkan huruf yang lainnya kayak gitu. Jadi 3 huruf NAP ya sudah, ya cuma 3 huruf itu yang diotak-atik jadi kata yang lainnya. Seperti itu teman-teman, anagram itu. Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Sudah jelas, Mas Falis? Baik, Mam. Oke, thank you. Untuk jawabannya silakan kita discuss lagi. Kita coba jawab lagi ya. Mungkin bisa saya tuliskan di chat. Nomor 1 tadi nap sama pen. Sleep during the day, itu nap. Something to cope with, itu pen. And then number 2, an animal that people ride, horse. Ya kan? Hewan yang ditunggangi manusia, yang ditunggangi orang, itu horse. Masya Allah. And then yang kedua, the place where land meets sea. Nah, tempat perbatasan bertemunya daratan dan lautan itu shore. Nah, ini kan? Ya belum ya. Ini nomor 2 dari horse, tulisannya kan HORSE. Kemudian dia otak-atik lagi menjadi shore. Nah, kebetulan di sini kita dapat clue-nya. Nah, ada clue-nya itu sedikit membantu kita sebenarnya. Jadi nggak langsung horse, silakan buat menjadi kata yang lainnya. Ada teka-teki yang lainnya yang mirip dengan anagram, membentuk kata yang lainnya tapi hanya mengurangi hurufnya, tidak menambahkan kayak gitu ya. Jadi tadi anagram kan tidak menambahkan ataupun tidak mengurangi saya tadi ya. Ada anagram yang dari satu kata ini untuk membentuk kata yang lainnya itu dikurangi, jadi tidak dipakai semua hurufnya. Kayak misalkan horse jadi rose, kayak gitu misalkan ya, berarti kan hanya hilang. Nah, kayak gitu juga termasuk anagram, tapi hanya mengurangi, tidak menambahkan huruf lainnya lagi, hanya mengurangi. Kayak gitu. Jadi karena kebetulan di praktis kita ada clue-nya, jadi jawabannya sesuai clue saja. Kayak gitu. Dan nomor 3. Nomor 3 tadi something you bake, bread, and then hair on your face, beard. Nih. Nomor 3 something you bake, bread. Nah, sesuatu yang dimasak dengan dipanggang, bread ya kan, roti. Kemudian hair on your face, beard. Nah, ini plek. Kalau ini anagram yang mengotak-atik kata yang semuanya dipakai, jadi tidak ada yang dikurangi dan tidak boleh ditambah. Biasanya tidak boleh ditambah. Kalau dikurangi ada beberapa anagram yang tidak memakai semua hurufnya ada. Kalau yang ini di praktis ini semua huruf dipakai tanpa menambahkan. Jadi kalau menambahkan tidak ada. Gitu ya. And then number 4. Nomor 4. A place to see art. Gallery. And then something that makes you sneeze. Allergy. Nomor 4 ini gallery and allergy. Nomor 5 masih saya, nanti nomor 6 dan selanjutnya tolong yang tahu silahkan jawab di kolom chat ya. Nomor 5 dulu.
Another word for jump. Tadi katanya Mbak Amrina leap. Belum tak kasih 6. 5. Leap, and then another word for white. Pill. Nih. Oke, oh thank you. Sudah dijawab sama Mbak Amrina. Leap sama pill. Thank you Mbak Amrina. Nomor 6. An animal that lives in a pack. Hewan yang hidup dalam kelompok atau segerombolan. Apa nomor 6? Silakan yang tadi tahu jawabannya, silakan dijawab di kolom chat. Oke, thank you Mbak Amrina lagi. Yang lainnya silakan, 8 nggak apa-apa. Oke, nomor 6 ini ya. Animal that lives in pack, wolf. Serigala, WOLF. Nah, kemudian kita acak-acak dengan mengacu pada clue-nya wolf like water. Bergerak seperti air, mengalir. Nah, dari wolf ini mengalir itu bahasa Inggrisnya apa ya? FLOW, flow gitu ya. Dan kata wolf ini diacak-acak jadilah flow. Bergerak seperti air. Kemudian nomor 7, a dog's feet, kakinya anjing disebut apa? Paws. Oke, thank you Mbak Kartika. Paws. Jadi kakinya anjing itu paws namanya. An insect that stings. Kemudian yang kedua dari paws ini kita acak lagi supaya menjadi jawaban dari clue yang kedua. An insect that stings. Serangga yang menyengat. Wasp. Oke, wasp. Wasp itu seperti lebah kayak gitu ya. Jadi lebah itu macam-macam kan bentuknya. Ini salah satu yang wasp. Kalau teman-teman lihat nonton filmnya Ant-Man, itu ada filmnya Ant-Man and the Wasp. Sudah pernah nonton belum? Yang bajakan mungkin sudah pernah nonton. Ya, wasp itu salah satu serangga yang menyengat. And then number 8, a place to wash dishes. Oke, sink, a place to wash dishes itu sink, and then dari sink ini SINK, nah diacak-acak lagi menjadi kata yang lainnya dengan clue what covers your body, yang menutupi badan kita. Menutupi badan kita secara biasa gitu ya, bukan baju atau apa, tapi termasuk organ tubuh kita. Dari sink ini menjadi skin, kulit seperti itu. And then number 9, the past tense of a leap. Oke, thank you. Lap, and then dari lap ini LAPT diacak lagi menjadi something to serve food on plate. Suatu untuk menyajikan makanan, plate, kan? Dari tulisan dari huruf LAPT ini diacak-acak menjadilah plate, oh ya. Oke, good. Number 10, a sour fruit. Hewan apa? Buah, kok hewan sih? Buah yang asam. Ini cluenya sama-sama buah. Buah yang asam sama buah yang berair. Oke, lemon and melon. Jadi a sour fruit, buah yang asam, jatuhnya lemon. Nah, dari huruf yang menyusun lemon itu diacak-acak menjadi jawaban dari a juicy fruit. Oke, jawabannya melon. Melon kalau di luar sana ya, itu watermelon, teman-teman. Bukan melon yang hijau yang di tempat kita, bukan. Jadi melon kalau di western itu watermelon. Kalau kita nyebutnya semangka itu, tapi mereka nyebutnya melon. So juicy kan, berair kan, juicy maksudnya berair. Buah yang berair. So not only we can answer the English word, but we also correlate with the culture of the Western. Jadi kita nggak cuma, aku tahu jawaban kata bahasa Inggrisnya, tapi juga menyambungkan sama budaya Westernnya kayak gitu. Jadi contohnya kayak gini, melon gitu kan ya. Melon kalau di sini ya warna hijau itu kan, nggak terlalu juicy kalau di sini ya. Tapi melon di Western sana, entah di US atau pokoknya negara-negara Western, melon itu ya watermelon itu.
semangka itu maksudnya. Oke, thank you. Ini jawaban nomor 1 sampai 10 untuk praktis yang number 1. Dan di bawahnya masih ada lagi. Silakan teman-teman yang belum mengerjakan boleh dilengkapi. Habis ini kita bahas ya. Nah, 10 ya. 10 20 clues I think. Jadi tiap angka ada 2 clue. Nah, silakan dikerjakan entah sebelah kirinya dulu atau sebelah kanannya dulu, kemudian diacak-acak kayak gitu. Dan misalkan yang sebelah kiri, aku nggak paham apa, nggak tahu jawabannya, lari aja ke sebelah kanan. Kayak gitu. Kalau sebelah kanan sudah tahu, nah dari jawabannya silakan diacak-acak katanya apa gitu ya. Sebentar, silakan dikerjakan dulu. Oke, then let's answer in chat room again. Silakan cepet-cepetan ya bagi teman-teman yang sudah bisa menjawab. Silakan dijawab di kolom chat. Mungkin kalau langsung ngomong teman-teman yang lain nggak jelas sih tulisannya gimana sih kayak gitu ya. Kita jawab di kolom chat aja wes, nggak apa-apa. Well, once again, nah ini sama. Jadi ada 2. Judulnya sama, Enneagram Riddles. Jadi Enneagram yang ini full, Enneagram full. Jadi huruf yang membentuk kata pertama itu digunakan semuanya di kata yang kedua kayak gitu. Tapi Enneagram, once again, sekali lagi, mohon maaf ya, tadi saya pertama menjelaskan bahwa Enneagram tidak bisa ditambah dan dikurangi. So sorry, saya baru ini kalau ada Enneagram yang membentuk satu huruf yang membentuk kata pertama, kemudian di kata keduanya tidak menggunakan semua huruf, jadi boleh dikurangi kayak gitu. Tapi kalau ditambah saya belum menemukan, jadi kayaknya nggak bisa ditambah. Jadi misalkan baker menjadi apa ya, menjadi bake saja gitu misalkan. Jadi ada huruf yang hilang, tidak dipakai semuanya untuk membentuk kata selanjutnya. Enneagram yang seperti itu ada, tapi enneagram yang ditambah lagi huruf lainnya itu yang nggak ada. Well, once again, ini seperti ini contohnya, a person who makes bread, baker. Jadi orang yang membuat roti itu namanya baker. Nah, tukang roti. The opposite of repair. Kemudian clue yang kedua, lawan kata dari diperbaiki, break, merusak. Lawan kata dari memperbaiki, merusak, break. Jadi baker dan break di sini jumlah hurufnya sama. Hanya diacak-acak saja, gitu ya. And then number 1, silakan. What you call a person. Kemudian clue yang kedua, hair around a lion's neck. Ada yang tahu jawabannya? Silakan diketik di room chat. Oh, udah dijawab. Oke. Ini dari Mbak Amrina. Oke. Yang kedua benar. Main namanya. Yang ini hair around a lion's neck, rambut yang ada di sekitar lehernya singa, main benar. Nah, sedangkan yang ini yang tadi. Kebetulan yang di Enneagram ini semua hurufnya dipakai, jadi tidak ada yang hilang. Main-nya benar dari Mbak Amrina, cuma yang man-nya yang salah. What you call a person. Jadi orang itu dipanggil pakai apanya? Name, mem. Nah, sih. What you call a person itu name. Nah, dan rambut yang mengelilingi leher singa itu mane namanya. Nah, sih. Jadi kayak gini ya teman-teman. What you call a person. Karena clue-nya itu maksudnya manggil orang itu pakai apa? Pakai namanya, gitu ya, name-nya. Hair around the neck, the lion's neck, namanya mane.
And then number 2, what superheroes wear? And then clues number 2, a place to see stars and planets. Ada, oh oke, sih Mbak Kartika. Dari Mbak Kartika. Caps, betul. Yang dipakai superhero. Kalau sekarang sih nggak semua superhero ya. Tapi kebanyakan oke. Let's imagine about Superman, Batman kayak gitu ya. Caps. Jadi superhero itu pakai caps. Caps itu jubah apa ya? Caps itu pakai yang di leher gitu sampai ke belakang gitu. Caps. And then a place to see stars and planets. Tempat untuk melihat bintang dan planet-planet. Nah, we call it space. Oke, good. Jadi dari caps, C-A-P-E-S, diotak-atik menjadi space kayak gitu. Oke, good. Thank you Mbak Kartika. And then number 3, beef or pork, and then a group of athletes. Silakan. Ini tahu jawabannya. Oke. Dari Mbak Amrina Kartika. Yang lainnya masih loading. Oke. Beef or pork. Nah, itu jenis apa? Jenis meat. Oke, jenis daging. And then a group of athletes. Jadi atlet itu kalau ada grupnya namanya team. Oke, good. Jadi dari huruf M-E-A-T kemudian diacak-acak jadi T-E-A-M. Oke, very good. Thank you. Itu nomor 3 ya teman-teman. Yang lainnya mungkin bisa menjawab. Yang lainnya nomor 4 lanjut. Another word for strange sama less narrow. Anyone can answer? Oh, yeah. Another word for strange. Weird. And then wider. Is it right? Yang lainnya mungkin. Oke. Kata lain dari strange. Weird. Oke, good. Be careful ya. Biasanya urutan hurufnya tertukar. Oke, tapi ini sudah benar dari Mbak Kartika. Terus weird, and then less narrow, wider. Tidak sempit berarti lebih luas. Oke, good. Ini ya yang nomor 4. And then number 5. One of the 4 directions. And then a place to sit. Oke, gantian. Habis Mbak Kartika, Mbak Amrina. Oke, nomor 5. One of the 4 direction. Salah satu arah dari 4 arah, east, timur. Nah, dari east ini ada place to sit, seat. Jadi a place to sit, we don't say a chair, bukan berarti kursi, tapi seat, tempat duduk gitu ya. Thank you. Number 6, a place to grow flowers, garden. Okay, and then something to be careful of, danger. Okay, tempat menanam bunga, garden. Okay. Something to be careful of, sesuatu yang harus kita hati-hati, bahaya, danger. Okay, thank you. The next, number 7, another word for big, and an angry stare. Number 7, ada yang bisa jawab? Kata lain dari besar. Sama tatapan marah. Ada, oh, large and glare. Another word for big. Ya, kata lain dari besar. Yes, large atau luas. And then an angry stare, glare. Tatapan yang marah itu namanya glare. Okay, thank you, Mbak Kartika. Number 8. What polite people say, and then not awake. What polite people say, yang orang sopan katakan. Okay. Please, nah, tolong, saya mohon, kayak gitu ya. So number 8, what polite people say, orang yang dikatakan orang sopan. Please,
Dan please ini dia atik lagi menjadi asleep, not awake. Asleep itu tertidur artinya. Asleep, tertidur, tidak sadar. Oke, lanjut nomor 9. A time when things are cheap, then a marine mammal. A time when things are cheap. Waktu ketika Oke, sale. Oke, a time when things are cheap. Ketika waktu-waktu tertentu ketika barang-barang dijual murah ya, sale, diskon. A marine mammal, seal, good. Seal, anjing laut ya kalau nggak salah ya. And then 10, person who vapes. Nomor 10. Okay, people who vapes. Orang vapes, we can say tidak berbicara. Oh itu. Mbak Kartika lagi ya. A person who vapes. Orang yang berbohong. Liar. Oke, betul. And then dragon's home. Lair. Dragon's home. Oke, rumahnya naga gitu. Sarang gitu ya maksudnya. Oke, so this is the answer. These are the answer. Nomor 1 sampai 10. Oke, so once again this is anagram. Silakan teman-teman cek di chat room ya. Yang belum tahu jawabannya tadi sudah dibantu sama Mbak Kartika sama Mbak Amrina. Thank you so much. Jadi anagram ini, I'm so sorry before that I explain that anagram. Kalau anagram itu menyusun huruf menjadi kata yang lainnya tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. I'm so sorry before. But other anagram, ada anagram yang lainnya yang kalau tanpa clue seperti ini, biasanya satu kata gitu ya diminta membentuk kata-kata yang lainnya. Tapi boleh tidak menggunakan semua huruf. Jadi kata-kata yang lainnya, kata lain yang terbentuk itu bisa mengurangi huruf yang sebelumnya. Tapi biasanya tidak menambahkan huruf lain. Jadi misalkan dari baker ini hanya menggunakan misalkan RAB, rap gitu misalkan. Jadi bisa membentuk kata-kata yang lainnya, boleh mengurangi huruf dari kata sebelumnya, tapi tidak boleh menambahkan. Dan biasanya yang seperti itu tidak ada clue-nya. Kalau ini kan ada clue-nya semuanya. Kalau ada clue-nya seperti ini, berarti anagram yang dimaksud anagram yang menggunakan semua huruf dari kata sebelumnya. Jadi kata pertama menggunakan 5 huruf, berarti yang kata kedua menggunakan 5 huruf juga. Dan disesuaikan misalnya 4 huruf, berarti yang satunya juga 4 huruf. Nah, kayak gitu ya. So that's all about anagram. Jadi itu tadi tentang anagram. Bagi yang masih bingung anagram itu seperti apa, there are more games about anagram. Jadi teman-teman bisa cari anagram quiz atau mungkin contoh-contoh seperti tadi, anagram practice dan lain sebagainya. Nah, you can browse anywhere. Jadi bisa ketemu di website kayak gitu. Tinggal ketik aja anagram. Nah, bisa latihan vocabulary di situ by playing anagram. Jadi bisa latihan vocab dengan cara memainkan anagram, gitu ya. And then today, we will discuss about word usage. Jadi hari ini saya akan membahas tentang word usage, penggunaan kata. So what do you think when you hear word usage? Kalau teman-teman dengar word usage itu apa yang di pikiran teman-teman?
Okay, word usage. What do you think? Tentang apa sih? Fungsinya kata. Oke, fungsinya kata. Oke, so kata itu berfungsi bagaimana, Mbak Rina? Untuk komunikasi, untuk berekspresi mungkin. Oke, iya pasti. Yang lainnya? Untuk membentuk suatu kalimat. Oke, membentuk suatu kalimat. Thank you. Yang lainnya? Penggunaan kata itu gimana sih? Sebagai apa sih? Untuk komunikasi, untuk membentuk suatu kalimat, ya pasti. Karena kata dia tidak akan berarti kalau dia berdiri sendiri, harus digabung atau dirangkai dengan kata-kata yang lainnya, begitu ya. Well, so let's see. Well, by the way, hari ini sedikit sepi ya. Yang lainnya belum nampak. Menunggu kelas offline atau gimana? Kebetulan kita nggak bisa buka kelas online, kelas offline karena tempatnya dipakai. Jadi next time kita bisa reschedule ya. But for today, let's enjoy our online classes ya. Well, what is words usage? Have you seen on your screen? Sudah kelihatan di screen-nya teman-teman? Okay, what is word usage? The way a word, phrase, or concept is used in a language or language variety. Jadi kita fokus ke yang pertama dulu. Aduh, sorry. Ke definisi yang pertama dulu. Jadi penggunaan kata itu cara sebuah kata atau frase atau konsep yang digunakan dalam suatu bahasa atau variasi bahasa, gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Nah, lanjut ke definisi selanjutnya. A word may be only a rare regional usage or may be used worldwide by standard English speakers and have one or several evolving definition. Jadi sebuah kata itu bisa hanya sebagai digunakan pada wilayah region, suatu wilayah yang jarang digunakan orang banyak kayak gitu ya. Jadi sebuah kata itu bisa digunakan dalam konsep sebuah wilayah saja, atau bisa jadi penggunaan kata itu bisa berlaku untuk luas secara standar bahasa Inggris, standar pembicara bahasa Inggris. Jadi dia mempunyai banyak definisi seperti itu. And then word usage may also involve grammar. Jadi penggunaan suatu kata itu bisa mempengaruhi grammar. Jadi tadi misalkan Mbak Kartika ya bilang word usage itu untuk membentuk kalimat. Nah, ketika kita memakai satu kata, misalkan tadi ya lip, kemudian menjadi lab gitu ya. Nah, satu kata yang satunya pakai verb one, nah akan berbeda ketika kita menggunakan verb two kayak gitu. Jadi kata makna dari suatu kalimat itu akan berbeda kayak gitu. Kemudian yang kedua, yang ini ya, kita lari lagi ke atas lagi. Sebuah kata itu bisa berarti dalam penggunaan satu wilayah saja. Maksudnya itu tadi yang diungkapkan Mbak Amarina bahwa kata itu untuk komunikasi. Nah, komunikasi itu bisa dipahami oleh seorang atau masyarakat dalam satu wilayah saja, atau bisa dipahami secara luas oleh pengguna bahasa secara mendunia kayak gitu. Misalkan contohnya kayak kalau teman-teman mungkin di suatu gedung atau mall mungkin ya, kalau di mall itu macam-macam.
Ada yang bilang first floor, second floor, atau ground floor and first floor baru second floor. Jadi urutan lantai gitu biasanya kalau ini tergantung penggunaan kata tergantung pada regional atau suatu wilayah. Misalkan kalau di daerah Asian atau Eastern biasanya itu langsung first floor, second floor kayak gitu. Tapi kalau sudah mengadaptasi dari budaya di Western itu kita mengenal namanya yang lantai pertama itu namanya ground floor. Kemudian di atasnya itu baru namanya first floor, lantai pertama. Padahal ada di tingkatan kedua, kayak gitu misalkan. Jadi penggunaan kata itu tergantung pada wilayah atau wilayah penggunaan bahasa tersebut ataukah apakah secara wilayah digunakan ataukah digunakan secara luas di seluruh dunia. Nah, walaupun sama-sama bahasa Inggris, misalkan itu tadi ya penggunaan istilah second floor, first floor, ground floor seperti itu. Nah, tergantung sampean di mana. Misalkan di daerah Eropa misalkan. Kalau di daerah Eropa itu mallnya itu lantai pertama itu disebut ground floor, sedangkan lantai kedua disebut first floor, lantai pertama, sedangkan yang lantai ketiga itu disebut second floor. Kalau di sini coba kalau teman-teman ke Sunrise gitu ya, naik lift, nah silakan dilihat apakah langsung first floor ataukah ada ground floor, kemudian ada first floor, ada second floor kayak gitu. Jadi mengadaptasi yang mana? Mengadaptasi kata dari Eropa ataukah mengadaptasi kata dari Asia sendiri kayak gitu. Coba dilihat. Nah, salah satu contohnya kayak gitu. Penggunaan kata itu tergantung oleh wilayah. Tapi biasanya kadang wilayah yang tidak terbiasa menggunakan kata asing biasanya mengadaptasi dari negara yang dengan bahasa pertamanya bahasa Inggris kayak gitu ya. Kayak kita kan Indonesia. Nah, bahasanya kan bahasa Indonesia, tapi kadang ada beberapa benda atau nama gedung atau mungkin tadi yang floor, second floor itu mengadaptasi dari negara dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pertamanya. Gitu. Oke, once again, so word usage, penggunaan kata ini tergantung dari bahasa atau variasi bahasa yang berpengaruh pada suatu wilayah dan juga berpengaruh pada grammar. Kayak gitu ya. And then next, why is word usage important? Kenapa penting? Apakah penting? Penggunaan kata atau pemilihan kata ini penting nggak sih? Entah itu dalam communication, entah itu dalam membuat kalimat, menulis, dan lain sebagainya. Apakah penting? Yes or no? Nah, why is it important? There are 3 reasons. Ada 3 alasan. Yang pertama, to clearly articulate points with meanings and forms. Jadi untuk secara jelas menunjukkan inti komunikasi itu apa dalam artinya dan bentuknya. Jadi penggunaan kata atau pemilihan kata itu sangat penting karena kenapa? Pertama, agar dapat menunjukkan inti komunikasi secara jelas. Intinya seperti itu, nomor 1. Kemudian yang kedua, to find appropriate word for the context and structure of a sentence. Untuk menemukan kata yang tepat sesuai konteks dan structure dalam kalimat. Jadi tidak bisa asal aku pakai kata ini padahal tidak sesuai konteks ataupun tidak sesuai structure. Nah, karena itu untuk merangkai sebuah kalimat, merangkai sebuah kata untuk berkomunikasi, itu sangat penting untuk memilih kata. Kenapa? Untuk menemukan kata yang tepat sesuai konteks dan strukturnya. And then number 3, to improve your ability to be an effective writer. Nah, ini ada hubungannya dengan writing. Jadi, kenapa pemilihan kata atau penggunaan kata itu penting? Nah, ini ada hubungannya dengan kemampuan menulis. Jadi dengan menggunakan kata yang tepat, memilih kata yang tepat, kita bisa meningkatkan kemampuan kita sebagai penulis yang efektif. Gitu ya. Jadi tidak berbelit-belit.
tidak berbelit-belit, sesuai konteks. Jadi penggunaan kata harus tepat. Jadi harus memilih kata yang tepat sesuai konteksnya, sesuai struktur kalimatnya, sehingga inti artinya, pesan yang mau disampaikan jadi sesuai seperti itu ya. Dan apalagi ketika sebagai penulis kita bisa menjadi penulis yang efektif, menyampaikan apa yang kita tulis secara to the point, tidak berbelit-belit kayak gitu. And then how to use the correct word. Gimana ini caranya? Gimana caranya memilih kata yang tepat? Once again, there are 3. Nah, ini yang pertama. Choose words that make sense. Make sense di sini masuk akal. Nah, masuk akal di sini ada hubungannya dengan konteks tadi. Jadi sesuai konteks. Pilihlah kata yang sesuai konteksnya, gitu ya. Misalkan ini saya contohkan kalau bahasa Inggris untuk melihat, gitu ya. Kalau bahasa Indonesia melihat ya melihat, gitu kan ya. Tapi ada beberapa cabangnya lagi. Kalau bahasa Indonesia ada melihat, menatap, menonton, kayak gitu kan. Intinya kan melakukan aktivitas dengan mata. Nah, sama dengan kalau bahasa Inggris ada watch, ada look, ada see. Nah, itu yang saya maksud. Yang dimaksud dengan word usage itu seperti itu. Ada beberapa kata yang intinya kegiatannya sama menggunakan mata, tapi apakah meaningsnya sama? Tentu tidak ya kan. Misalkan look itu melihat apa? Watch melihat atau menonton. Nah, menonton apa kayak gitu. Menonton itu seperti apa sih? Melihat sesuatu dengan mata, melihat apa gitu ya. Kemudian see, nah ada see. Dari 3 itu aja, look, watch, and see. Artinya sama-sama beraktivitas melihat menggunakan mata. Nah, melihat objeknya ini kan berbeda-beda. Nah, itu disesuaikan konteksnya. Jadi kita harus memilih choose words that make sense. Jadi dari 3 kata itu, misalkan see, look, and watch, nah, dipilih salah satu yang masuk akal yang sesuai konteksnya. Kayak gitu. Misalkan melihat sepak bola, misalkan. Apakah pakai watch, apakah pakai look, apakah pakai see, gitu. Misalkan kalau sepak bola, pilih yang mana teman-teman? Pakai see, look, atau watch? Watch ya Bang. Oke, nah berarti kalau pakai see football kok nggak enak ya? Oh, watch football, ternyata lebih enak ya. Tapi tidak hanya melalui perasaan aja, kita harus menemukan bedanya. Bedanya watch sama see ini apa ya? Gitu. Nanti kita next teman-teman bisa cari bedanya. Oke, lanjut di sini ya. Choose words that make sense. Nah itu tadi ya contohnya. Contohnya tadi look, watch, sama see. Kita tidak bisa menggunakannya dalam kalimat yang sama. Jadi harus kita pilih salah satu, menyesuaikan maknanya, menyesuaikan konteksnya seperti itu. Nah, dicontohkan di sini ada 3 kalimat. The fish galloped through the water. The fish darted through the water, and then the fish quickly swam through the water. Jadi ada 3 yang membedakan di sini kan ya. Gallop, darted, and then quickly swam. Semuanya dalam bentuk past tense. Nah, bedanya apa? Can you find the meaning of gallop, darted, and quickly swam? Ini contoh lain ya, selain itu tadi. The fish galloped through the water. Ini ketiga-tiganya kita bisa mengartikan sebagai melesat, gitu. Si ikan melesat melewati air, kayak gitu. Nah, melesat di sini, di manakah yang bisa kita pakai? Apakah gallop, darted, or quickly swam? Apakah yang quickly swam? Kayak gitu. Nah, kita harus cari definisinya satu persatu, kayak gitu. Jadi not only the meaning in our bahasa, jadi tidak hanya ditranslate ke bahasa kita, tapi juga dicari definisi panjangnya. Gitu. Nah di sini intinya melesat. Nah tapi melesat di sini yang pertama gallop.
bergerak cepat, intinya bergerak cepat gitu ya. Kalau gallop itu bergerak cepat untuk hewan berkaki 4. Nah, sedangkan kalau fish, apakah punya kaki? Tidak kan ya. Karena tidak punya kaki, berarti gallop di sini walaupun artinya melesat, tidak bisa digunakan untuk fish, untuk ikan kayak gitu. Nah, karena gallop ini melesat, artinya melesat, tapi lebih cocok digunakan untuk hewan berkaki 4 seperti itu. Jadi kalau fish, fish kan geraknya bukan, misalkan dia bisa berenang cepat gitu ya, tapi kan dia tidak melesat kayak gitu. Bisa diartikan melesat, tapi tidak bisa menggunakan kata gallop gitu. And then the fish darted through the water. Nah, darted di sini baru bisa digunakan untuk ikan melesat, jadi berenang cepat gitu kata lainnya. Kemudian yang ketiga, nah ini kata yang paling sederhana, swim, dari swim ya. Nah, untuk menjelaskan dia melesat berenang cepat ya kita tambahi dengan quickly swim through the water seperti itu. Jadi di sini yang kalimat pertama tidak bisa digunakan untuk ikan, bisa digunakan untuk hewan lain, tapi hewan dengan kaki 4 seperti itu. And then yang darted, nah ini bisa digunakan. Kemudian yang quickly swim juga bisa digunakan. Sayangnya quickly swim ini diksinya masih diksi dasar, jadi masih kata yang dasar, kata yang sering digunakan, masih tier pertama kayak kemarin ya. Sedangkan darted ini sudah masuk ke tier yang kedua. Jadi yang bisa digunakan untuk fish, untuk mengartikan bahwa si ikan ini berenang cepat, kita bisa menggunakan kata darted atau quickly swim. Seperti itu. So far, ini yang pertama ya. Jadi bagaimana caranya memilih kata yang tepat? Yang pertama harus make sense, nah, harus masuk akal. Jadi enggak hanya dicari artinya dalam bahasa Indonesia, tapi dicari definisinya. Apakah ini sesuai dengan subjeknya? Kalau gallop ini tidak sesuai, kenapa? Artinya bisa melesat, tapi untuk hewan berkaki 4. Jadi yang bisa menggunakan gallop misalkan horse atau mungkin cheetah kayak gitu, kita bisa menggunakan kata gallop, bukan darted atau swim kayak gitu ya. Jadi memilih kata itu harus make sense atau masuk akal sesuai konteks gitu ya. And then next, nomor 2, know your audience, reader or listener. Jadi ketika kita memilih membuat kalimat, memilih kata, kita harus tahu audiens kita siapa, pembaca kita siapa, atau mungkin pendengar kita siapa kayak gitu ya. Dicontohkan di sini. Nah, ini ada hubungannya dengan arti konotasi. Jadi intinya ini, in this city 49% of people are mooching off the government. In the city 49% of people are on welfare. In the city 49% of people are in need of financial assistance. Jadi yang pertama, Jadi yang pertama, di kota ini 49 orangnya, 49% masyarakatnya mooching of the government. Sorry. Saya ulangi lagi ya. In the city, 49% of people are mooching off of the government. Ini bermakna negatif. Karena apa? Mooching off. Mooching off bisa dicari mooching off. Memanfaatkan kalau misalnya. Memanfaatkan pemerintah. Jadi di sini dia bermakna, Di kalimat pertama dia bermakna konotasi negatif karena memanfaatkan pemerintah. Kemudian yang kedua, in the city 49% of people are on welfare. Di sini yang tengah ini artinya dalam konotasi yang netral.
Artinya di kota ini 49 orang masyarakatnya dalam kesejahteraan. Jadi tidak memihak pemerintah ataupun tidak memihak masyarakat ini. Kemudian yang ketiga, in this city 49% of people are in need of financial assistance. Jadi di kota ini 49 masyarakatnya membutuhkan bantuan finansial. Jadi lebih ke konotasi yang lebih positif gitu ya, membutuhkan bantuan finansial. Gitu. So, know your audience, reader, and listen. Jadi ketika kita memilih kata, Oke, ketika kita memilih kata, kita harus tahu audiensnya siapa, readernya siapa, listenernya siapa. Apalagi kalau misalkan kita menulis ya. Jadi misalkan kita menulis cerita untuk anak-anak, akan berbeda ketika kita menulis untuk kalangan remaja ataupun dewasa. Jadi inti yang lebih mudahnya seperti itu. Ketika bagaimana caranya memilih kata yang benar, kita harus tahu penikmat tulisan kita itu siapa. Entah itu pendengar, pembaca, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi disesuaikan pada konsumen tulisan kita. Gitu. And then next, by the way, can you see my? No, Oke, ma'am. nah, ini sudah? Sudah. Oke, sebentar, saya ulangi lagi yang slide sebelumnya. Oke, well, yang kedua tadi, bagaimana cara memilih kata yang benar? Kita harus memilih kata yang benar sesuai dengan konsumen hasil karya kita, entah itu tulisan, entah itu pidato dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan konsumen kita siapa, apakah anak-anak atau dewasa dan lain sebagainya. Kata-kata yang harus kita tuliskan, yang harus kita pakai untuk karya kita harus disesuaikan dengan siapa yang akan membaca atau mendengar hasil karya kita, gitu ya. And then the last, how to use the correct word, write with clarity. Contohnya, ini contohnya ya, panjang sekali. Intinya ketika ini sesuai dengan budaya orang Western. Jadi orang Western itu budayanya to the point. Jadi nggak usah berbelit-belit gitu. Di contoh yang pertama, our core competency include bla 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 sampai will invoke a world class paradigm shift. Nah, ini kata-kata atau kalimatnya berbelit-belit. Berbeda dengan kalimat yang keduanya. We specialize in developing and improving business plans to help you see growth. Intinya sama, tapi hanya saja yang kalimat kedua dia lebih efektif. Jadi walaupun lebih pendek, tapi dia lebih to the point kayak gitu ya. Jadi ketika kita mencari kata yang benar untuk tulisan kita, bukan berarti lebih panjang itu lebih baik, tapi lebih jelas, lebih baik, lebih to the point, lebih baik seperti itu ya. Jadi yang pertama ini terlalu banyak penjelasan tambahan, sedangkan yang kedua ini langsung to the point. Yang pertama ya, kalau misalkan kita artikan, our core competencies include but are not limited to ideating holistic and innovative business plans that bla bla bla. Gitu ya. Kompetensi inti kami termasuk tidak hanya secara terbatas untuk keperluan holistik dan bisnis, perencanaan bisnis, tapi juga untuk mengembangkan paradigma kelas dunia gitu. Berbelit-belit, tapi sebenarnya kita bisa menyederhanakannya menjadi seperti ini. We specialize in developing, kami spesialisasi dalam pengembangan dan memajukan perencanaan bisnis untuk membantu Anda berkembang seperti itu. Intinya seperti itu. Sebenarnya intinya yang pertama dan kedua intinya sama. Dia seperti mengiklankan dirinya, suatu periklanan gitu ya, bahwa
mereka spesialisasi dalam pengembangan bisnis kayak gitu. Nah, sedangkan yang pertama dia kalimatnya berbelit-belit. Namun yang kedua dia to the point kayak gitu. Jadi ketika kita memilih kata yang baik, lebih baik write with clarity. Tulislah dengan jelas. Nah, jelas di sini bukan berarti banyak penjelasan tambahan, tapi yang dimaksud jelas di sini adalah to the point kayak gitu ya. To the point, tidak perlu banyak tambahan. Jadi intinya tulisan yang baik tidak diukur dari banyaknya kata yang bisa kita pakai, tapi kejelasan informasi yang bisa kita sampaikan untuk orang lain. Intinya seperti itu. Oke. And then the last part. Nah, ini yang seperti tadi saya sampaikan, misalkan contohnya see, watch, dan look, seperti itu ya. Find the definition and write the appropriate sentence. Mungkin ini salah satu contoh untuk yang pertama tadi. Nanti saya bagikan yang file ini. Oke, mungkin ini tentang ini ya. Jadi yang kedua dan ketiga mungkin kita bisa pelajari di next meeting. Jadi ini tentang choose words that make sense. Jadi memilih kata yang masuk akal gitu ya. Kita latihan yang ini. Jadi saya punya beberapa list kata. Nah, temukan bedanya. Bisa dilihat nomor 1 sampai 10 ini, teman-teman. Oke, so find the definition ya. Definition bukan translate into bahasanya, tapi definition arti atau makna panjangnya dalam bahasa Inggris ya. Jadi nomor 1 sampai 10 ini temukan definisinya, kemudian buatlah kalimat yang sesuai. Seperti itu. Well, I will share in the chat room, I think. Akan saya share itu tadi file materi hari ini sekaligus di slide paling akhir. Nah, ada tugas untuk teman-teman, kita bahas next meeting mungkin ya. Sebentar. Oke, bisa di-download sebelum live di room Zoom. Jadi di akhir itu ya, silakan di-download. Bisa di-share ke teman-teman yang tidak masuk hari ini. Jadi fokus praktisnya ada di tadi ya, how to choose word correctly di yang bagian pertama. Choose the word that make sense. Jadi pilihlah kata yang masuk akal. Tapi nanti dari 10 list kata itu, sebentar saya share lagi. Dari list 10 kata ini, semuanya cari definisinya. Masing-masing kata cari definisinya. Kemudian setelah tahu bedanya, oh home itu seperti ini, oh house itu seperti ini. Nah, buatlah kalimat yang sesuai menggunakan kata-kata tersebut. Pastinya ketika teman-teman sudah tahu definisinya, sudah nemu definisinya, pasti menemukan bedanya. Oh, home itu sama house ternyata beda ya. Bedanya seperti ini. Kemudian ketika diaplikasikan dalam kalimat, pasti akan berbeda. Okay, so far, is there any question? Definisinya dalam bahasa Inggris, Ma'am. Iya, betul. In English. Ya. Karena teman-teman nggak akan nemu bedanya kalau nggak cari definisinya dalam bahasa Inggris. You can browse or maybe you have apa itu namanya Oxford Dictionary, aplikasi Oxford Dictionary bisa di situ. Atau mungkin misalkan browse di Google gitu, definition of home gitu misalkan. Jadi definisinya gitu ya, cari definisinya. Jadi makna dalam bahasa Inggris. By the way, before I close, let me check your attendance. So, nggak ada pertanyaan lagi ya tentang
tugasnya. Tugasnya tanpa dikumpulkan, tapi next meeting kita bahas sekarang. Okay, Valerie, this is our third meeting, if I'm not mistaken. So, yang masih stay, Mbak Kartika, Mbak Amrina, Mas Nurhalis, and then Mbak Radika, Mas Tovan, long time no see Mas Tovan, Mbak Kalimatunisa, Mbak Indah, and then Mas Alif. Mas Alif, maybe you have question, or maybe Mas Tovan or others. Materi hari ini silakan di-download lewat chat room ya. Sudah di-download teman-teman. Bagi you can share to your friends who cannot join today. Jadi boleh di-share ke teman-teman yang nggak masuk hari ini, and then remind them to do the practice in the last slide. Jadi praktisnya di slide yang paling akhir itu tadi ya, cari definisi, kemudian ketika sudah tahu definisinya pasti sudah tahu bedanya apa. Nah, silakan aplikasikan dalam membuat kalimat. Oke. So there is no more question. Okay, thank you so much for joining my class today. I'm so sorry for any mistake. I hope that our class today can be useful for us. So do your best for the practice. Once again, thank you so much, and let me close by reciting hamdalah tawbadat. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Okay, welcome.